Wabarakatuh. Nama saya Dandi Adi Prabowo dari kelas 11 TKRO 5. Saya akan mempresentasikan tipe dan karakteristik suspensi. Tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe. Suspensi tipe rigid. Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas, independen masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas independen. Suspensi rigid aksel. Pada suspensi rigid aksel suspension, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Aksel dihubungkan ke bodi dan frame melalui bekas daun atau bekas koil. Suspensi rigid banyak digunakan pada roda depan dan belakang bus dan pada roda belakang mobil penumpang. Hal ini karena konstruksinya kuat dan sederhana. Suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas independen, suspension roda kiri dan kanan tidak dihubungkan secara langsung pada aksel tunggal. Kedua roda dapat bergerak secara bebas tanpa saling mengaruhi. Biasanya suspensi model bebas ini digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Sekarang suspensi model bebas digunakan juga pada roda belakang mobil penumpang. Sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda depan dapat membelok. Ketika kendaraan membelok, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu, untuk mencegah roda bergoyang. Tipe match Harrison Strut. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan medium, bergerak ke arah depan, belakang, samping secara berlebihan atau berupa kemiringan roda. Hal ini akan mempengaruhi kestabilan kendaraan. Karena faktor ini, inilah suspensi model bebas sering digunakan pada roda depan. Sebagai contoh suspensi model bebas adalah tipe match Harrison Strut dan tipe double wishbone. Konstruksi komponen suspensi tipe strut adalah lower arm strut bar, stabilizer bar, dan strut assembly. Ujung lower arm dipasang dan pada suspension member melalui bushing karet dan dapat bergerak naik turun. Ujung lainnya dipasang ke steering knuckle arm melalui ball joint. Strut bar berfungsi menahan gaya yang bekerja pada roda pada arah depan atau belakang. Salah satunya ujung strut bar dipasang pada lower arm dan ujung yang lainnya diikat pada cross member melalui breaker dan karet pantalan. Stabilizer bar berfungsi mengurangi kemiringan kendaraan ketika membelok dan menambah kemampuan cangkram roda terhadap jalan agar kendaraan stabil. Stabilizer bar dipasang pada lower arm melalui bushing karet dan ring, dan pada bodi melalui bushing karet. Bekas koil dipasang pada rakitan strut. Shock absorber ditempatkan di dalam rakitan strut sebagai bagian dari suspensi linkage. Shock absorber berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan menompak berat kendaraan. Bagian atasnya dipasang pada fender apron melalui bantalan karet dan bearing. Bagian bawah strut diikat dengan baut pada steering knuckle. Tipe MacPherson strut dengan lower arm berbentuk L. Konstruksi ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah lower arm berbentuk L. Bentuk ini ada yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggerakannya roda depan. Lower arm bentuk L diikat pada bodi pada dua tempat melalui bushing dan ke steering knuckle melalui ball joint. Keuntungannya dapat menahan gaya dari arah samping maupun arah depan atau belakang sehingga tidak perlu menggunakan strut bar. Tipe double wishbone dengan bekas koil. Suspensi model bebas ini banyak digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Konstruksi roda dipasang pada bodi melalui dua lengan suspensi, upper dan lower arm. Shock absorber dan bekas koil dipasang di antara kedua arm tersebut di atas steering knuckle
dan frame. Salah satu ujung arm dipasang pada bodi atau frame melalui bushing, dan ujung lainnya pada steering knuckle melalui ball joint. Bagian atas shock absorber diikat pada bodi atau frame, dan bagian bawahnya ke lower arm. Bekas coil terletak di antara lower arm dan bodi atau frame. Tipe double wishbone dengan batang torsi. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan bekas koil. Konstruksi seperti pada gambar di bawah ini. Batang torsion bar dipasang pada upper arm, lower dihubungkan pada suspension member melalui bushing karet. Upper arm dihubungkan ke poros upper arm dengan bushing karet. Torque arm diikatkan pada upper arm belakang dengan dua baut, dan batang torsi dimasukkan di tempatnya. Bagian depan dari setiap batang torsi dimasukkan ke torque arm pada upper arm, dan bagian belakang dari batang torsi dipasang ke dalam ancur arm yang diikatkan ke cross member dengan baut penyetel ancur arm sehingga penyetelan tinggi kendaraan. Batang torsi dipasangkan pada upper atau lower arm menjadi mudah dengan menggunakan baut splint depan dan belakang dari masing-masing batang torsi, dilengkapi dengan tutup debu untuk menjaga agar lumpur, air, dan sebagainya tidak masuk. Pada beberapa model kendaraan terdapat stempel R atau L pada ujung batang torsi sehingga tidak akan tertukar pada saat pemasangan. Tipe bekas daun paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan truk, bis, dan lain-lain. Gambar di bawah menunjukkan suspensi depan truk dengan penggerak 4 roda. Suspensi seperti pada gambar di bawah ini biasanya digunakan pada roda depan truk dengan penggerak roda belakang. Bagian tengah bekas daun diikatkan pada axle housing dengan menggunakan baut U. Bekas daun diikatkan pada front axle beam dengan baut U. Sistem suspensi belakang. Pada umumnya suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini menimbulkan kerusakan dalam menentukan kekerasan bekasnya. Apabila bekas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan menjadi terlalu keras bila kendaraan hanya dinaiki pengemudi. Sebaliknya, bila dibuat cukup lembut untuk dinaiki pengemudi, bekas menjadi terlalu lemah sewaktu mendapat beban berat. Demikian pula keadaannya dengan shock absorber. Tipe bekas paralel. Suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe axle yang biasa digunakan suspensi dengan bekas dan paralel disebut lift axle, yaitu satu unit terdiri dari differential axle shaft dan wheel hub. Keadaan ini dapat diatasi dengan menggunakan bekas daun atau tipe bekas lain yang mempunyai konstan yang variabel, shock absorber yang diisi gas, dan lain-lain. Suspensi belakang dirancang agar axle selalu pada posisi yang benar, dan bila melalui jalan yang tidak rata, roda-roda melambung tanpa mempengaruhi kestabilan arah roda depan. Lift axle dihubungkan ke propeller, shaft, dan frame, dan dapat bergerak naik turun bersama. Bekas tipe ini tahan terhadap beban gaya pengereman dan gaya penggerak. Konstruksi. Pada umumnya ujung depan dari setiap bekas daun diikatkan ke bracket bekas di atas struktur member atau frame melalui bushing karet dengan hanger pin. Ujung belakang bekas diikatkan ke breaker bekas pada struktural member atau frame melalui bushing karet dengan segel seperti pada gambar ini. Pada saat bekas berrefleksi dikarenakan perubahan beban, bekas menjadi panjang, dan segel dapat mengimbangi perubahan tersebut. Bushing karet mempunyai dua fungsi, yaitu menyerap getaran dan mencegah agar getaran tersebut tidak diteruskan ke bodi. Di samping itu, agar mata bekas dapat bergerak maju mundur ketika bekas daun melengkung. Bagian tengah bekas dihubungkan pada axle housing dengan baut U. Bekas daun sistem ini terdapat di Corolla Wagon ES97, di mana diikatkan pada bagian tengah axle tube. Tipe 4 link. Di antara suspensi rigid tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendara yang lebih baik karena penanganan posisi axle dan beban suspensi tidak bisa terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan bekas koil.
bagian tengah begas konstruksi. dihubungkan pada axle Posisi housing dengan Excel adalah memangikul dua lower control arm, dua upper control arm, satu Corolla lateral Wagon control rod. Sedangkan EX7, untuk menopang beban dan di mana menyerap dikaitkan pada bagian kejutan kayaknya digunakan tengah dengan rear bekas axle. kaya dari depan belakang yang ditimbulkan oleh sistem rem dan sistem penggerak ditahan oleh lower dan upper Tipe arm. foiling. Sedangkan kaya dari samping ditahan oleh lateral control rod. Salah satu ujung dari step control arm atau lateral rod diikat pada bodi atau frame dan ujung lainnya pada rel axle housing melalui bushing karet bekas daun dipasang di antara lower control arm atau rel axle housing dan bodi. Tipe semi trailing arm ini adalah sistem suspensi independen yang dirancang untuk membangkitkan kemampuan dikiti dengan memperhatikan beban dari samping dan memperkecil perubahan alignment tread and camber yang terdapat pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Pada umumnya mempunyai konstruksi yang sederhana dan tidak banyak memerlukan tempat, karena itu banyak pada roda penumpang. Konstruksi swing axis pada suspensi arm terletak di depan roda dan arm dipasang bushing pada suspensi member sehingga axle membentuk sudut terhadap garis tengah kendaraan. Differential support member dipasang pada bodi melalui bushing sebagai penyangga diferensial di samping itu. CF content velocity joint biasanya digunakan sebagai joint pada drive shaft. Tipe double wishbone ini tipe dari sistem suspensi independen yang digunakan pada roda belakang kendaraan penumpang yang penggerakannya pada roda belakang rear wheel drive. Tipe strut dual link suspensi tipe ini digunakan pada roda belakang kendaraan yang mesinnya di depan dan penggerak roda depan. Suspensi ini termasuk salah satu tipe suspensi strut. Tipe trailing arm dengan twist beam suspensi rigid yang digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak roda depan. Sekian dari saya, presentasi saya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.